pengen menguasai daerah ke tengah ini, tapi gue harus kalahkan si Zan dulu. Lah, kan sekarang lu bisa kuasai daerah kota tengah. Kan si Zan nggak ada di sini lagi. Ya, memang si Zan itu nggak di kota tengah ini lagi, tapi semua teman-teman si Zan masih ada di sini. Gue bisa bantu lu buat menguasai daerah kota tengah ini. Udah, lo nggak bakalan bisa melawan anak buah Zan. Lebih baik lo nggak usah usik kehidupan Zan. Nanti lo bakal menyesal. Lu lihat aja nanti, gue akan menguasai daerah kota tengah ini. Seterah lo deh, yang penting gue udah ingatin sama lo. Lu lihat aja nanti Zan, gue akan kuasai daerah kota tengah ini. Gimana Zan? Jadi kan kita berangkat ke hutan itu sekarang? Iya Zi, sekarang kita sediain semua perlengkapan buat di perjalanan. Kalau soal itu, udah gue siapin semuanya Zan. Oke, sekarang ayo kita pergi ke hutan terlarang itu. Kok gue merasa ada yang aneh di hutan ini ya? Anginnya kencang banget lagi. Ah, perasaan lo aja kali. Tapi dari tadi gue merasa ada yang ngikutin kita deh. Lu dengar suara itu nggak? Yang lo maksud yang jeritan kayak diseret? Atau suara bisikannya gak jelas gitu? Dua-duanya. Ini udah gila Zan. Kita belum masuk aja, udah disambut beginian. Justru itu, kita ada di jalan yang benar. Kalau gitu, gue lebih suka jalan yang buntu daripada jalan yang benar, tapi kayak gini. Lo masih ingat nggak waktu kita menyelamatin anak kucing di parit? Ini sama aja, cuman bedanya kucingnya 2 orang, tapi tempatnya aja yang beda. Lo gila ya? Tapi iya juga sih, kita harus ngelakuin ini semua. Kita masuk aja, kita cari sinyal, cari jejak. Kalau ada tanda yang aneh, kita tandain aja. Oke? Ya udah, tapi kalau ketemu sama setan, lo yang dulu ngomong sama dia. Boleh aja, tapi kalau diajak ngopi, gue cabut duluan. Zan, tapi beneran, lo yakin Mario sama si Rizky masih hidup? Gue yakin Mario sama si Rizky masih hidup. Bang, itu suara apaan dari luar? Ah, palingan cuman hewan. Kalau enggak ya setan. Haha. Ya elah, nggak asik lo bang, gue jadi merinding nih. Mana tadi malam, gue mimpi aneh. Ada cewek berbaju merah masuk ke sini. Mukanya nggak ada. Hahaha. Lu itu mimpi apa lihat beneran? Gue nggak tahu juga bang. Pas gue bangun, pintu ini udah terbuka. Lo pikir mereka di luar sana manusia biasa? Gue rasa sih hutan ini lebih parah dari penjara manapun. Ternyata kalian berdua serem juga rupanya. Woi bangsat, emangnya kalian mau apa? Hahaha, lu nggak usah banyak bacot. Sebentar lagi kalian semua bakalan mati di hutan larangan ini. Kalian lihat aja nanti siapa yang akan mati. Jangan mimpi lo bisa keluar dengan selamat dari hutan ini. Lo tahu nggak Riz? Hutan ini suka sama orang kayak lo, gampang takut dan panik kan? Woi bangsat, apa maksud lo itu? Hutan ini makan ketakutan. Semakin lo takut, semakin lo jadi makanan favoritnya. Kalau hutan ini doyan sama gua doain kalian yang dimakan lebih duluan. Udah, jangan banyak ngomong, tunggu aja ajal kalian. Coba aja kalau kalian bisa. Bro, ayo kita cabut dari sini. Biarin aja bocah ingusan ini mati. Gimana nih bang, cara kita bisa keluar dari sini? Udah, lo nggak usah panik. Kita bakalan bisa keluar dari sini. Lah, kok lo santai aja bang? Apa lo nggak takut mati? Ya elah, lo percaya aja sama gua. Zan,
lu dengar itu nggak? Ya, gue dengar suara orang minta tolong. Tapi itu kayaknya bukan suara Bang Rio sama si Rizky. Ah, udah muak gue dari tadi dengar suara yang aneh-aneh. Apa kalian ingin tahu kebenaran? Tapi, bisakah kalian menanggungnya? Muncul dari mana nih kakek? Perasaan tadi nggak ada orang di sana. Kebenaran apa yang kakek maksud? Bahwa teman-teman kalian sudah bukan manusia lagi. Anda ini siapa sebenarnya? Aku adalah Gemma. Dari mereka yang tersesat, aku penjaga. Aku penyesat. Pilihanku sederhana. Lanjutkan atau lenyap. Kami kesini nggak buat main-main kek. Kami kesini buat nyelamatin teman-teman kami. Tidak semua datang minta tolong. Ada juga yang hanya ingin ikut berteriak. Zan, itu suara apa? Dari arah timur. Mungkin itu jebakan, tapi bisa juga petunjuk. Lah, kemana tuh kakek-kakek? Kok ngilang gitu aja? Gue nggak yakin dia manusia. Udahlah, biarin aja. Kita lanjut jalan. Sepertinya mereka udah mulai masuk di jebakan kita. Terlalu cepat, Mah. Erin kira mereka bakal nyasar dulu selama seminggu. Ternyata Zan mempunyai insting yang lumayan padam. Dia lebih berbahaya dari yang Mama duga. Tapi tetap ada kita akan menjadi pemenangnya, Mah. Kalau gitu, kita akan kirim beberapa orang lagi untuk kita jaga. Zan, lo sama teman-teman lo cuman pion dan papan catur. Itu hutan larangan. Kalian semua nggak bakalan selamat. Zan, lo yakin ini bukan jebakan? Jebakan atau bukan, kita udah kepalang tanggung. Zan, itu tulisan apa? Oh, ternyata mereka udah tahu kalau kita kesini. Yaudah, ayo kita lanjut jalan. Bang, lo yakin kalau kita bisa keluar dari sini? Udah, lo tenang aja. Kita tunggu Zan dulu. Gue yakin kita bakalan bisa keluar dari sini. Ya, semoga aja kita secepatnya keluar dari hutan ini, Bang. Woi, Zan, masih jauh nggak tempat Mario disekap? Gue yakin posisi mereka berdua nggak bakalan jauh lagi dari sini. Zi, pulanglah. Ibu di sini, Nak. Zi, lo kenapa berhenti? Lo dengar suara itu nggak? Suara apa yang lo maksud? Dari tadi gue cuma dengar suara angin. Masa iya lo nggak dengar sih, Zan? Ada suara bisikan, banyak banget. Lo fokus aja, jangan sampai lo kena pengaruh sama hutan ini. Zi, pulanglah. Ibu di sini, Nak. Zan, itu ibu gua, dia manggil-manggil nama gua. Itu bukan suara ibu lo, itu hutan yang memainin lo. Zi, jangan lo ikutin, itu bukan suara ibu lo. Selamat datang di pesta kematian bocah. Bajingan, lo anak buah si Dewi kan? Bocah, lo nggak perlu tahu. Sekarang tugas kami cuman menghabisin kalian semua. Woi, bajingan, apa mau lo dari kita? Nyonya Dewi cuman pengen lihat kalian. Putus asa, sekalian lihat gimana rasanya dimainnya seperti tikus lap. Kalau nyawa kami permainan, kita bakal main sampai papan itu gue bakar. Lucu lihat lo ngelawak kayak gitu. Bro, kata Nyonya Dewi, cukup main-mainnya. Lah, gue baru pemanasan, bro. Kalau lo pengen hidup, nurut. Zan dan Zi bukan sembarangan bocah. Uco, lo kenal sama Bang Rio kan? Ya, gue kenal. Dia masih hidup. Uco, apa-apaan ini? Udah, lo diam aja. Kalau Nyonya Dewi sampai tahu, lo bakalan habis, Uco. Tapi, kalau kalian nggak segera keluar dari hutan ini, kalian bakalan mati. Justru karena itu, gue di sini. Woi, Uco, lo mulai goyah ya? Sekarang, cepat lo cari si Zi sebelum terlambat. Baiklah.
Woi bangsat, lu udah gila ya? Kenapa lu suruh bocah itu pergi? Bukannya lo mau bermain-main dulu sama mereka semua? Zi, lu ada di mana? Lu dengar suara gua nggak? Zi, pulanglah. Ibu di sini, Nak. Itu suara yang sama kayak tadi. Ibu ada di mana? Siapa di sana? Kau sudah terlambat jika mengikuti suara itu. Siapa lo? Apa yang lo lakuin di sini? Aku hanyalah penjaga bayangan. Hutan ini menyerap suara hati yang retak. Temanmu sudah dilihat oleh dia yang tak punya wajah. Jangan ngomong mutar-mutar. Kalau lo tahu dia, sekarang cepat kasih tahu gua. Kalau kau mengejarnya dengan percaya mata, dengan percaya suara, hanya hati yang bisa menemukan dia kembali. Gua nggak peduli bayangan hantu apapun di sini. Gue cuman mau teman-teman gua balik. Berani bagus, tapi berani tanpa arah itu sama aja bunuh diri. Kita lihat seberapa kuat kau melawan kegelapanmu sendiri. Zi, ayo jawab gua. Lo ada di mana sekarang? Zan, lu telat. Zi, itu lo. Lo ada di mana? Anak yang kau cari sudah memberi jiwanya ke hutan ini. Apa-apaan ini? Lo siapa? Kau melihatnya, bukan bayangan ibunya. Itu bukan ibunya. Itu hutan ini. Dia dimainin. Hutan ini bukan hanya tanah dan akar, dia juga lapar. Dan teman-temanmu akan dijadikan makanan. Gua nggak bakal biarin teman-teman gua dijadikan makanan. Tapi kalau dia sudah ingin tinggal di sini gimana? Gua bakalan tarik dia keluar, meski harus bakar seluruh hutan ini. Zan, ibu gue udah di sini. Gua udah nggak butuh lo lagi. Zi, syukurlah lo muncul juga. Lo jangan dekat-dekat sama gua. Lo sadarlah, kita keluar bareng-bareng. Ingat, Bang Rio sama Rizky menunggu kita. Gua nggak bisa keluar. Ibu bilang gua harus tinggal di sini. Itu bukan ibu lo, itu Parasit. Pergilah kau, atau ikut tinggal bersama kami. Lo salah pilih orang, karena gua nggak bakalan ninggalin siapapun. Kalau lo berani, keluarlah. Bang, ada suara orang yang datang. Ya, itu bukan suara langkah yang biasa. Jangan bilang itu hantu lagi, Bang. Woi, Ucok, lo ngapain di sini? Udah, gak ada waktu buat jelasin. Gua mau kalian keluar hidup-hidup dari sini. Ya udah, sekarang cepat lepasin kami berdua. Ucok, lo yakin kita nggak bakal ngetahuan sama anak buah si Dewi? Gua belum tahu juga, tapi kalau kita lambat, John bakal nyium jejak kita. Terus kita mau kemana dulu nih? Di sekitar sini ada gua kecil. Kita bakalan bersembunyi di sana sampai pagi. Gawat cuy, mereka berdua berhasil kabur. Bangsat, sekarang cepat cari mereka berdua. Sialan, kita ketahuan. Tunggu apa lagi? Cepat ikut gua. Cok, lo yakin kita bakalan aman di dalam gua itu? Udah, lo tenang aja. Kita bakalan aman di sana. Tapi kenapa lo bantu kita, Cok? Karena gua nggak mau lihat kalian jadi korban Nyonya Dewi. Tapi kita harus cari Zi sama Zan. Ya,
Pagi nanti kita bakalan bergerak. Malam ini kita bakalan istirahat di sini. Besok kita bakalan cari Zan. Habis itu, keluar dari hutan ini bareng-bareng. Yah, kita nggak bakalan ninggalin siapapun di hutan ini. Oke, nanti lo ikutin gua. Kita akan masuk lebih dalam dari jalur yang biasa. Gawat Nyonya, bocah berdua itu berhasil kabur. Apa? Dasar bodoh kalian. Kalau anak itu sampai keluar dari hutan, rahasia kita bakal terbongkar. Tapi tenang aja Nyonya, kita masih punya orang-orang kita di sekitar hutan. Kamu pikir aku bayar kamu buat apa, ha? Ngopi di warung? Mereka berdua dibantu orang dalam. Mungkin orang itu si Uco. Apa? Si Uco? Jadi dia benar-benar berkhianat? Iya Nyonya, dan si Uco ikut menghilang juga. Dengar ya, John. Kalau sampai besok pagi mereka belum ketemu, aku sendiri yang akan menghabisin kamu. Rin, kirim 2 orang lagi ke sana. Sapu bersih hutan itu. Jangan sampai biarkan jejak mereka tersisa. Oke, Ma. Cok, terima kasih lo udah nolongin kami. Tapi kalau ketahuan sama si Dewi, lo bisa habis sama dia. Udah, jangan pikirin gua. Sekarang kita cari teman lo. Gua pernah lihat Zan di sisi barat hutan. Aduh, itu kan tempat yang katanya... Ah, udah Laris, gak ada waktu buat cerita hantu. Sekarang, kalian istirahatlah. Besok kita akan cari Zan. Aduh, perut ikut-ikutan sakit lagi. Bro, lo serius? Bocah itu ada di dalam gua ini. Yah, gue yakin mereka pasti bersembunyi di dalam gua itu. Kenapa nggak kita habisin aja bocah itu sekarang? Gua akan main-main dulu sama bocah sialan itu. Hah, akhirnya lega juga. Bro, lo lihat bocah itu nggak? Akhirnya ketemu juga bocah ini. Bang Rio, tolong. Uco, lo dengar suara tembakan gak? Ya, gue dengar. Pasti mereka udah tahu keberadaan kita. Tapi si Rizky kemana? Bang Rio, tolong gua bang, tolong. Bro, ayo kita cabut dari sini. Lah, kenapa nggak kita habisin aja mereka semua? Udah, kita tunggu orang yang akan dikirim sama Nyonya Dewi. Bajingan, kita nggak bisa lama-lama di hutan ini. Mereka dibayar mahal sama si Dewi. Tandres, kita bakalan keluar dari hutan ini. Tapi tolongin gue bang, udah gak tahan lagi. Tapi lo bertahanlah. Gue janji lo nggak bakal mati di sini. Shh, ada orang yang datang. Bang Rio, Rizky, ternyata lo ada di sini. Gue nyari-nyariin lo dari kemarin. Zan, syukurlah lo masih hidup. Tapi si Rizky kena tembak. Kita harus cepat keluar dari hutan ini sebelum mereka menghabisin kita semua. Oke, gue tahu jalan pintas keluar dari hutan ini. Baiklah, kalau gitu lo yang pimpin. Tapi lo harus hati-hati. Si John masih ngincar kita. Yaudah, cepat, kita nggak ada waktu lagi. Ayo, jangan lihat ke belakang. Kita harus keluar dari area ini. Tapi si Rizky nggak bisa cepat, Zan. Gua bisa cepat, cuman jangan tinggalin gua. Hahaha, teruslah lari. Gua suka bermain-main seperti ini. Kalian berdua lewat jalan kiri. Jangan kasih mereka keluar. Mereka bawa orang luka, pasti jalannya lambat. Uco, ambil kiri, pancing mereka. Apa? Sendirian? Lo gila ya? Kalau enggak, kita semua akan mati. Bro, jangan kejar dia, tarik kita Zan.
Tapi bro, dia... Udah, lo ikutin aja perintah gua. Mereka semua semakin dekat. Di depan ada danau. Kita lewat sana aja. Tapi gue udah nggak kuat lagi, Zan. Kalau lo nggak mau, silakan tunggu mereka. Apa lo mau mati di tangan mereka? Bro, kita main-main dulu sama mereka. Biar mereka pikir udah aman. Hahaha, mereka pikir bakalan bisa keluar dari hutan ini. Ayo Riz, lo pasti bisa. Sebentar lagi kita bakalan keluar dari hutan ini. Iya, tapi jangan cepat-cepat jalannya. Kalau kita terus ke selatan, ada jalur bawah. Supaya kita lebih cepat keluar dari hutan ini. Jalur bawah itu terlalu rawan. Gue pernah dengar, banyak orang yang mati di sana. Daripada kita ketangkap sama John lagi, mendingan coba aja lewat jalan bawah. Oke, jalur bawah aja. Tapi semua waspada. Biar gua yang paling depan. Zan, kalian pikir bisa kabur? Jalur bawah itu jalan ke neraka. Hahaha, tunggu apa lagi bro? Ayo kita tunggu dia di jalur bawah. Zan, gue udah gak kuat lagi Zan. Tahan Riz, sebentar lagi kita bakalan keluar dari hutan ini. Sial, mereka masih mengikuti kita. Kalian semua, pergilah. Biar gue yang mahan mereka. Apa? Jangan gila lo, Cok. Rio, lo masih punya kesempatan. Gua udah terlalu kotor sama semua ini. Biarkanlah gue yang berhenti di sini. Dan gua titip pada gue sama lo. Dan menganggap dia sebagai adik lo sendiri. Tidak, lo harus ikut sama kami, Cok. Udah, sekarang cepat kalian pergi dari sini sebelum mereka datang. Hahaha, berani juga lo melawan kita sendirian. Lebih baik gue mati di sini daripada mati jadi budak diam. Tolong. Tolong. Cok, kenapa lo lakuin ini semua? Dia udah nyelamatin kita semua. Sekarang kita harus keluar dari hutan ini. Dan kita harus balas dendam sama Nyonya Dewi. Zan, kenapa nggak kita lawan aja mereka semua? Bukan gua nggak mau melawan mereka, tapi mereka mempunyai senjata api. Benar juga yang lo bilang itu Zan. Kita nggak bakalan bisa melawan mereka sekarang. Tapi kalau kita udah keluar dari hutan ini, kita bakalan bisa melawan mereka semua. Sekarang, ayo kita lanjut jalan dan kita cari tempat beristirahat. Akhirnya, mati juga kau pengkhianat. Ucok, seharusnya lo nggak ngelakuin ini semua. Kita nggak punya makam buat dia. Tapi di sini kita kasih tanda kalau Ucok pernah berjuang sama kita. Makasih Cok, lo orang baik. Gue nggak bakal ngelupain kebaikan lo. Dewi, kalian udah mengambil salah satu dari kita. Gua bersumpah, darah kalian bakalan jadi gantinya. Tenanglah Cok, sekarang lo udah bebas. Udah nggak ada lagi yang menyakitin lo. Kita udah kehilangan Ucok. Gue udah nggak mau lagi ada korban. John yang membunuh si Ucok. Gua nggak bakalan tenang sebelum dia mati. Tapi mereka mempunyai senjata lengkap. Sedangkan kita apa adanya. Kalau kita asal serang, kita semua akan mati sama mereka. Rizky ada benernya juga. Kita nggak boleh gegabah. Kita harus main licik, lebih licik dari mereka. Oke, jadi kita butuh jebakan. Hutan ini bisa kita jadikan senjata. Gue bisa bikin jebakan di jalur bawah. Kalau John sama anak buahnya lewat, mereka bisa terjebak sendiri. Gue ikut, apapun caranya, si John harus mati. Gue ikut juga. Kalau Ucok berani berkorban nyawa buat kita, masa gue cuman bisa diam? Bagus, tapi ingat, kita nggak boleh ceroboh. Tujuan kita bukan cuma balas dendam, tapi juga keluar dari hutan ini hidup-hidup. John, permainan baru aja dimulai. Ya, halo. Ada apa lagi, John? Maafin kami Nyonya. Mereka berhasil lagi kabur lewat jalur bawah. Tapi si Ucok udah mati di tangan kita. Dan Zan udah bergabung sama si Rio. Brengsek. Gue udah bilang, jangan anggap remeh bocah-bocah itu.
Satu orang aja cukup bikin kita kewalahan, apalagi kalau mereka udah bersatu. Tenang aja Nyonya, kami udah pasang perangkap di jalur bawah. Mereka nggak bakalan bisa lolos. Hutan ini punya mata, dan semua mata itu milik kita. Bagus, tapi jangan buru-buru membunuh mereka. Gua mau Zan diseret hidup-hidup. Tapi kalau mereka ngelawan gimana Nyonya? Kalau mereka ngelawan, patahin satu persatu, bikin mereka menyesal. Baiklah Nyonya. Gue masih kepikiran sama si Ucok. Dia ninggalin kita begitu aja demi nyelamatin kita semua. Dia nggak pantas mati begitu aja. Bahkan gue nggak sempat bilang makasih. Ya, Ucok selalu diam-diam, tapi ternyata hatinya bersih juga. Tugas gue sekarang menjaga adiknya si Ucok. Jadi, sekarang dia sendirian di dunia ini. Ya, nama adiknya Ayu. Ucok selalu bilang, apapun yang dia lakukan di sini, semuanya buat masa depan Ayu, supaya ada yang nggak perlu hidup susah kayak dia. Kalau gitu, kita harus terusin. Bukan cuma buat kita keluar dari hutan ini, tapi juga buat adik Ucok. Dia harus tahu kakaknya mati sebagai pahlawan. Ya, kita nggak boleh sia-siain pengorbanannya. Balas dendam ke John sama Dewi, itu juga buat Ucok. Oke, mulai malam ini, kita bukan cuma orang yang kabur-kabur begitu aja. Kita harus buru mereka semua. Besok, kita akan balik arah. Baiklah, kita akan keluar dari hutan ini bareng-bareng. Sialan, kenapa mereka bisa lolos juga? Padahal gue udah pasang jebakan di jalur bawah. Cuy, kami udah pasang ranjau bambu dan jebakan tali sama perangkap kayu. Tapi jejak mereka menghilang begitu aja. Apa? Hilang? Di hutan kayak gini, mana ada jejak yang hilang? Kecuali ada yang membantu mereka. John, jangan nuduh dulu. Bisa jadi mereka lebih ngerti jalur hutan ini, atau ada orang dalam yang membantu mereka. Kalau emang ada pengkhianat lagi, gue nggak segan-segan menghabisin dia. Ya, halo Nyonya. John, gimana? Apa ada kabar baik buat gua? Maafin kami Nyonya, kita hampir dapat mereka. Jalur bawah udah kami kuasai, tapi mereka sangat licin. Apa? Hampir? John, gue ngebayar lu mahal, tapi gue cuma dapat kabar hampir doang. Kasih gue waktu Nyonya, gue janji mereka nggak bakalan lolos lagi. Waktu? Gue kasih lo 1 hari. Dengar John, 1 hari. Kalau Zan dan teman-temannya nggak lo seret ke hadapan gua nggak segan-segan menghabisin lo. Sialan, kita cuma dikasih waktu 1 hari lagi. Kalau kita gagal lagi, habislah kita semua. Terus, apa harus kita lakuin? Mereka selalu lolos. Kita nggak punya pilihan. Kita harus kejar mereka kayak anjing lapar. Nggak ada tidur, nggak ada istirahat. Kita akan bikin 3 jalur. Hutan ini kita sulap jadi kuburan mereka. Gua bakalan pimpin jalur barat. Kalau mereka lewat sana, nggak akan ada ampun buat mereka. Dengar, besok pagi Zan dan teman-temannya harus ada di tangan kita. Zan, gue udah capek terus dikejar-kejar. Gue capek lihat teman-teman gue terluka. Kalau kita berhasil keluar dari hutan ini, gue bersumpah, Dewi harus bayar ini semua. Lo kira gue nggak mikirin itu? Gue juga udah janji sama diri gue sendiri. Nyonya Dewi sama anak buahnya, mereka udah bikin hutan ini jadi neraka buat kita. Gue janji, gue akan habisin mereka semua. Tapi lo sadar kan Zan, keluar dari sini aja udah susah setengah mati. Kita nggak tahu siapa yang masih bisa dipercaya. Hahaha, santai aja bang. Gua nggak bakal nyerah. Lo pikir gue bakalan biarin Tante Dewi ngetawain kita dari jauh? Kadang gue heran sama lo Zan, kenapa lo masih bisa ketawa di tengah situasi gini? Hahaha, kalau gue berhenti ketawa, gue bakalan tenggelam sama rasa takut. Gue lebih memilih menghadapi mereka dengan senyuman, biar mereka bingung. Lo siap kan bang? Kalau kita udah keluar dari hutan ini, perang baru kita mulai. Oke, gue nggak akan lari lagi. Kita bakalan habisin si Dewi sama anak buahnya. Gue dengar kalian ngomong soal peperangan. Bagus, karena itu satu-satunya jalan. Tapi ingat, kalau kita mau ngalah Nyonya Dewi, kita harus main licik dari mereka. Bagus, kita akan hancurin semua bisnis Tante Dewi. Mereka pikir bisa kabur dari hutan itu. Hanya masalah waktu sebelum mereka keluar. Dan kalau mereka keluar hidup-hidup, itu akhir dari bisnis kita. Kita harus tunggu di luar hutan mah.
mereka pasti cari jalan keluar. Begitu mereka keluar, kita akan sikat habis mereka tanpa ampun. Tapi Zan itu pemimpin yang sangat licik, dan dia orang yang paling ditakutin para mafia. Apa? Licik? Itu artinya dia orang yang berbahaya. Dan semua yang berbahaya harus mati. Tapi gue punya orang di kota. Begitu mereka keluar dari hutan, kita bisa kejar mereka lagi. Tapi kali ini nggak ada lagi ampun buat mereka. Kali ini tidak ada lagi kesalahan. Malam ini juga semua anak buah siap siaga. Mulai besok gue pengen lihat kepala Zan udah berada di hadapan gue. Zan, jadi nggak kita balik lagi ke dalam hutan? Kita nggak bakalan putar balik. Sekarang kita keluar dari hutan ini dan cari Tante Dewi. Lah, kata lu tadi malam mau balik lagi. Udah, lo ikutin aja rencana gua. Tapi yang lo bilang itu benar juga, Zan. Gua udah janji, kalau kita berhasil keluar hidup-hidup dari hutan ini, dan langkah pertama kita adalah cari si Dewi. Hutan ini udah cukup bikin kita hampir gila. Tante Dewi pikir mereka bisa mainin kita. Itu udah salah besar. Jadi kita benar-benar mau keluar dari hutan ini, nggak balik lagi. Ya Riz, kita keluar dari hutan ini dan cari Tante Dewi. Kita buru mereka semua. Cuy, kita udah telusurin jalur bawah, jalur sungai, bahkan nyebrang ke arah barat. Tetapi jejak mereka menghilang. Hah, hilang? Apa kalian pikir gue bawa kalian ke sini buat main-main? Mereka cuma bocah ingusan, tapi kalian gak bisa nangkap mereka semua. Tapi cuy, hutan ini sangat aneh. Jejak mereka kayak ditelan tanah. Tiap kita ikutin arahnya, selalu berubah. Hutan aneh, atau kalian yang bego? Nyonya Dewi kasih gue waktu cuma 1 hari. Ingat, 1 hari. Kalau sampai lewat, gue yang akan mati duluan. Mungkin mereka belum jauh dari hutan ini. Yah, kita harus kejar mereka sampai dapat. Tapi cuy, kalau kita gagal lagi gimana? Kali ini nggak ada kata gagal lagi. Woi Zan, udah berapa kali kita muter-muter dari tadi? Kayaknya hutan ini ngeledekin kita. Hutan ini emang jahat. Bukan kita yang mutar-mutar, tapi dia yang bikin kita mutar. Alah, bilang aja kita tersesat kan? Tapi kali ini beda. Gue ngerasa jalur ini lebih terbuka. Kayak ada yang ngikutin kita. Kalian sadar nggak? Dari tadi kayak ada yang ngikutin. Apa? Jangan bilang itu hantu lagi. Bukan, itu John. Gue yakin mereka masih ngikutin kita. Kalau mereka ketemu, kita nggak boleh kabur lagi. Kita harus lawan mereka. Apa? Lawan? Lu gila ya bang? Mereka punya senjata benaran. Sedangkan kita nggak punya apa-apa. Ya, kita emang nggak punya apa-apa. Tapi kita punya nyali buat melawan mereka. Zan, lihat. Kan itu tempat kita pertama masuk dari hutan ini. Lu serius? Itu jalan lo pertama masuk dari hutan ini? Jangan main-main lagi. Gue udah nggak kuat lagi dimain-mainnya sama hutan ini. Itu bukan ilusi. Itu tujuan kita. Sialan, ternyata mereka bisa keluar juga dari hutan itu. Tenang mah, jangan buru-buru meledak. Mereka memang pintar bertahan di hutan. Tapi begitu keluar dari hutan, mereka akan kita habisin semuanya. Tapi John udah janji sama mama kalau Zan dan teman-temannya bakal mati di hutan itu. Sekarang apa buktinya? Mereka masih bernapas, dan kalau berita ini nyebar, reputasi mama bisa jatuh. Kalau reputasi mama jatuh, kita balikin dengan cara yang lebih besar. Mulai sekarang, mama biarin aku yang ambil alih urusan Zan. Apa? Ambil alih? Kamu pikir bisa lebih baik dari John sama anak buahnya? Jangan main-main, Rin. Anak itu berani, lebih berbahaya dari yang kita kira. Ya, aku tahu itu semua, Ma. Karena itu, kita butuh sesuatu yang John gak punya. Bukan punya otot yang murahan. Tapi, orang-orang yang bisa bikin Zan dan teman-temannya gak punya celah buat kabur. Kita akan sewa orang paling kuat, yang paling ditakutin di kota ini. Orang yang paling kuat? Kamu lagi ngomongin siapa? Di sebuah pelabuhan, ada kelompok preman bayaran yang gak pernah gagal dalam satu kontrak. Dan mereka dipimpin sama orang yang mereka sebut harimau kota. Mereka itu sangat brutal. Yang penting, mereka gak takut mati. Harimau kota. Mama pernah dengar. Tapi mereka sangat mahal, Rin. Haha, uang bukan masalahnya, Ma.
nyawa Zan itu jauh lebih berharga untuk dilenyapkan. Kalau dia hidup lebih lama, Mama bukan cuma kehilangan uang, tapi Mama bisa kehilangan segalanya. Hahaha, benar juga itu Rin. Kalau harus beli neraka untuk menelan mereka, Mama akan lakukan itu semua. Percaya sama aku, Mah. Kalau Zan dah sampai di kota, dia akan mati. Hahaha, Dewi pikir kita bakal mati di hutan ini. Tapi justru sebaliknya, kita keluar dengan satu tujuan. Kita bakal balas dendam sama Tante Dewi. Bukan cuma buat kita aja, tapi buat Uco. Kalau harus bertarung, gue siap. Gue gak mau ada yang mati sia-sia lagi. Bagus, kita keluar dari hutan ini bukan sebagai korban, tapi sebagai pemburu.